Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang, Pak. Baik, hari ini saya akan memaparkan beberapa maklumat pelayanan di sekolah kita. Kita mulai dari yang pertama. Kita dari profil sekolah kita. Kita sama-sama tahu bahwa sekolah kita ini berada di daerah yang aman, nyaman, dan bebas dari gangguan ya, gangguan suara, gangguan kendaraan dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke visi dan misi sekolah kita, itu sejalan dan sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Papua Utara. Visi kita sudah kita bahas bersama dengan orang tua, komite, dan juga beberapa orang siswa kita kemarin. Kita sudah rumuskan bahwa visi kita itu adalah terwujudnya murid sebagai pembelajar yang kritis, kreatif, inovatif, adaptif terhadap teknologi digital, berbudi pekerti, serta sederhana. Kemudian misinya kita turunkan dari visi kita. Ada 7 misi kita kemarin itu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut. Maklumat pelayanan di sekolah kita yang pertama itu adalah komitmen pelayanan kita. Jadi kita komit pada pelayanan yang cepat, akurat, akuntabel, dan bebas dari pungutan. Jadi apa saja yang mau diurus di sini Bapak Ibu, misalnya mengambil ijazah atau hilang raportnya, mengganti raport, itu tidak pernah kita pungut biaya ya. Kemudian yang kedua itu standar pelayanan minimal atau SPM. Jadi standar pelayanan minimal kita itu adalah prosedur pelayanan kita itu mengenai administrasi, kemudian waktu pelayanannya itu tidak berbelit-belit, cepat dan tepat. Kemudian kita lanjut, ini hasil daripada rapor pendidikan kita. Dari sinilah nanti kita membuat program-program sekolah kita. Ya, bahwasanya ANBK kita tahun 2025 kemarin itu hanya ada satu yang kuning. Itu artinya hati-hati ya. Berarti itu di mana Bapak Ibu? Di numerasi kita. Kalau literasi, karakter, iklim keamanan sekolah itu sudah baik. Tetapi tahun ini ANBK itu sudah diganti dengan tes kemampuan akademik atau TKA untuk kelas 6. Ini kemarin ANBK untuk kelas 5. Oke, kita lanjut. Nah, jadi pengelolaan pendidikan kita Bapak Ibu, yang pertama itu kita lihat dulu jumlah peserta didik kita. Tahun ini peserta didik kita itu ada sejumlah 150 orang, terdiri dari 85 orang laki-laki dan 65 orang perempuan. Kemudian guru dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah kita ini, guru kelas itu ada 6, kemudian guru agama 1, kemudian tahun ini ya guru BJOK ada 1, kemudian ada tenaga administrasi atau operator itu 2 orang. Kemudian penerimaan bos kita di tahun ini, tahun 2026 ini sebanyak 146.300.000. Kemudian bos ini akan kita manfaatkan sesuai dengan standar yang ada 8 standar itu Bapak Ibu. Itu standar proses, standar tenaga pendidikan berupa gaji untuk Bapak Ibu honor dan paruh waktu. Kemudian ada standar sarana prasarana ya, itu mulai dari peralatan kita yang di sekolah ini. Kemudian ada standar pengelolaan, kemudian standar pelayanan, dan standar penilaian pendidikan. Itu untuk fotokopi, soal-soal dan lain sebagainya. Nah, itulah kita tuangkan anggaran kita selama 1 tahun. Kemudian sarana prasarana yang ada di sekolah kita ini ada luas lahan kita itu seluas 1470 meter kuadrat ya. Kemudian ruangan kita ada ruangan kepala sekolah, ruangan guru, ada 6 ruang kelas, ada ruangan perpustakaan, dan ada juga toilet atau WC kita. Kemudian perabotan perlengkapan di sekolah kita itu ada meja, ada kursi, lemari, rak buku, kemudian peralatan olahraga, kemudian peralatan kesenian ya ada juga. Kemudian teknologi dan pembelajaran yang kita gunakan itu kita sudah menggunakan komputer atau laptop di setiap kelas dan masing-masing guru sudah ada. Kemudian ada proyektor atau LCD di setiap kelas karena proyektor kita sudah ada 8 ya. Kemudian ada juga jaringan internet kita. Kemudian pemeliharaan dan pengembangan
itu kita rencanakan pemeliharaan itu ada setiap tahun. Ya, kemudian Bapak Ibu kita lanjut. Nah, inilah implementasi digitalisasi yang ada di sekolah kita itu dengan memanfaatkan tadi teknologi-teknologi yang sudah kita punya. Salah satunya IEP ini. IEP ini juga termasuk teknologi ya, karena ini terhubung dengan internet. Kemudian ada juga dengan memanfaatkan proyektor infokus di dalam kelas. Kemudian ada juga menggunakan pembelajaran interaktif yang ada di ruang murid atau ruang guru ya. Kemudian kita lanjut. Berikut adalah pengembangan sekolah kita. Kondisi saat ini sekolah kita itu masih memiliki beberapa peralatan teknologi, hanya ada internet yang kita gunakan. Satu masih di ruang kepala sekolah. Nanti rencana ke depan mungkin akan kita tambahkan wifi kita ya, untuk menunjang pembelajaran digital. Kemudian kita pembiasaan 7 karakter anak itu melalui pembiasaan karakter, pembiasaan karakter. Ya. Kemudian kita lanjutkan. Rencana pengembangan sekolah kita ini yaitu adalah meningkatkan kompetensi guru dan pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. Kemudian kita akan mengadakan program ekstra kurikuler. Kemudian akan mengikuti semua pertandingan-pertandingan yang diadakan oleh kecamatan dan kabupaten, baik itu olimpiade, baik itu cerdas cermat dan lain sebagainya ya. Kemudian kita lanjut ke program-program unggulan kita. Itu program unggulan kita ada program pembentukan karakter melalui pembiasaan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kemudian ada program peduli lingkungan ya, itu dulu dini, peduli lingkungan sejak dini. Ada juga program literasi dan numerasi. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, ini setup IAS ini terkait dengan program pemerintah kita, yaitu program setup IAS, yaitu agar siswa-siswa kita peduli lingkungan di sekolah ini maupun di lingkungan sekitarnya. Dengan cara apa? Dengan cara yang seperti ini, bisa memanfaatkan barang-barang bekas menjadi barang yang berguna, bisa memanfaatkan barang bekas organik menjadi kompos ya. Nah, ini seperti ini kita sudah melakukan TTPSMA dengan memanfaatkan kompos yang sudah kita gunakan. Nah, ini adalah dokumen-dokumen kita terkait dengan SAPIAS. Oke, kemudian program yang berikutnya adalah Kapal Majuma. Ini juga berhubungan dengan program Bupati kita. Nah, apa saja yang kita lakukan untuk mendukung program Kapal Majuma, yaitu kita buat program maraton, yaitu Ragu Numerasi. Nah, ini untuk meningkatkan kemampuan numerasi atau matematik peserta didik, kita lakukan di kelas maupun di lapangan ya. Pada saat kita selesai baris kita adakan 15 menit numerasi, kemudian diikuti dengan di dalam kelas. Kemudian ada literasi setiap hari Selasa, kemudian setiap hari Kamis ada program kita Martosa ya, itu untuk membentuk karakter siswa kita agar mencintai budayanya sejak dini. Kemudian ini dokumentasi kegiatan kita dari literasi, numerasi, dan juga Batak D ya. Kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah beberapa prestasi yang sudah diraih oleh murid kita. Tapi ini tahun 2022 kemarin ya. Itu juara 1 OSN IPA dan juara 3 OSN Matematika, itu di tingkat kecamatan. Kemudian tahun 2023 ada prestasi peserta kita, juara 1 OSN IPA, juara 3 OSN Matematika, ini juga di tingkat kecamatan. Kemudian kita lanjut prestasi guru. Nah, dari beberapa guru kita sudah ada yang menjadi guru penggerak ya. Kemudian lulus
Kemudian juga prestasi sekolah kita ada lomba video kreatif, konten video kreatif yang tahun 2020 ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan. Itu kita mendapat juara 1 video inspiratif tentang Saita Payas. Kemudian kita lanjut. Nah, apa saja permasalahan dan solusi yang sudah dilakukan oleh kita? Nah, masalah yang kita temukan adalah masalah akademik, kemudian proses pembelajaran. Nah, metode mengajar mungkin kurang variatif ya, jadi itu nanti akan kita buat solusinya adalah guru perlu menerapkan model pembelajaran inovatif berbasis aktivitas seperti problem based learning atau project based learning, memanfaatkan media pembelajaran digital ya, seperti video interaktif maupun game-game yang berhubungan dengan materi yang diajarkan di dalam kelas. Kemudian itu ada juga permasalahan yang kita hadapi adalah rendahnya konsentrasi dan motivasi belajar anak ya. Jadi solusinya adalah menyisipkan ice breaking pada saat pembelajaran di kelas ya, agar murid-murid tidak jenuh ya. Kemudian masalah perilaku, ada juga masalah perilaku dan sosial siswa ya. Jadi ada juga beberapa siswa yang sering membuli kawan-kawannya. Jadi solusinya kita buat adalah sekolah kita akan membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau tim TPKK. Itu sudah kita buat ya, dan sudah ada pengurusnya. Kemudian kurangnya kemandirian dan kedisiplinan ya. Permasalahannya banyak siswa kelas rendah yang masih bergantung penuh pada orang tua. Kemudian masalahnya adalah solusinya pembiasaan karakter building sejak ini ya. Itu kita lakukan. Jadi kita berikan tanggung jawab kecil kepada siswa-siswa kita, terutama kelas 1-3, seperti ya kita buat dulu dia menjadi ketua piket di kelas atau menjadi ketua di dalam kelas dengan ganti ya. Itu untuk membina karakternya. Kemudian masalah yang kita temui adalah masalah yang terkait dengan sarana dan fasilitas dan manajemen sekolah kita ya. Nah, solusinya sekolah dapat mengoptimalkan pemanfaatan dana BOS ya. Itu juga untuk guru ya harus lebih kreatif memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media belajar ya. Kemudian sinergi sekolah dengan orang tua masih kurang optimal. Jadi solusinya kita mengaktifkan paguyuban kelas atau komite sekolah, mengadakan pertemuan berkala dengan orang tua ya. Oke, kita lanjut. Nah, laporan evaluasi dan capaian kinerja sekolah kita itu tahun evaluasinya tahun kemarin, yaitu aspek evaluasi kita, kemudian target kinerjanya, capaian realnya, kemudian statusnya. Nah, kemampuan literasi sesuai dengan rapor pendidikan kita, 85% siswa mencapai batas minimum ya. Kemudian capaian realnya 88 siswa mencapai batas minimum. Jadi status kita di kemampuan literasi itu melampaui target ya, melampaui target. Kemudian kemampuan numerasi kita itu 75% siswa mencapai batas minimum. 70% siswa mencapai capaian realnya ya. Jadi ini tadi yang kuning ya. Jadi perlu apa? Perlu peningkatan. Kemudian indeks karakter kita sudah baik, iklim keamanan sekolah juga baik, kualitas pembelajaran juga sudah baik. Nah, kemudian kita lanjut. Oke, sekian Bapak Ibu. Itu nanti rencana tindak lanjut akan kita bahas bersama di kemudian hari ya. Sekian dan terima kasih. Orat.